Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ataupun yang saat ini sedang sakit, Mama doakan semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan untuk video kali ini, seperti yang udah teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul, Mama akan share sama teman-teman semua gimana caranya untuk mengevaluasi anggaran bulan Februari yang udah Mama buat sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya Mama juga mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman semua yang selalu setia nonton serta komen di setiap video Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Ataupun buat yang baru ketemu dan juga baru bergabung di channel Mama juga ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, jadi langsung aja di sini Mama akan tulis dulu untuk kategorinya apa aja dan juga berapa budgetnya serta berapa sisa uang yang masih ada di dalam dompet pintar. Nah, kenapa di sini kita harus mengevaluasi supaya untuk anggaran berikutnya kita tahu nih teman-teman, apakah budgetnya itu harus ditambah, apakah harus dikurangi, dan apakah kita itu mengalami over budget di anggaran sebelumnya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini Mama akan tulis dulu untuk kategori belanja bulanan dengan budget 500.000. Jadi di sini untuk uangnya nggak ada sisa karena udah habis terpakai. Terus juga untuk yang selanjutnya belanja mingguan pertama dan kedua, ketiga serta keempat itu budgetnya masing-masing 200.000. Jadi untuk belanja mingguan pertama di sini masih ada sisa 35.000. Terus juga untuk belanja mingguan kedua ini masih ada sisa 5.000. Untuk belanja mingguan ketiga sama masih ada sisa 5.000. Tapi untuk belanja keempat di sini nggak ada sisa karena kemarin itu Mama belanjain seluruhnya dan juga sisanya itu Mama beliin jajanan ataupun sarapan pagi. Terus untuk kategori dana darurat, pembelian gas, galon, susu anak, dan juga hiburan itu dananya udah habis kepake semua. Tapi untuk budget dokter di sini masih ada sisanya Rp2.000. Sebenarnya sih sisanya itu masih lumayan banyak, tapi karena memang kemarin itu kepake, jadi masih ada sisa 2.000. Terus juga untuk budget jajan 200.000 di sini masih ada sisanya Rp4.000. Terus untuk kategori selanjutnya Pampers 150.000 itu nggak ada sisa, dan juga untuk pembelian beras di sini juga sama, habis nggak ada sisa. Nah, terus juga sebenarnya di sini ada kembalian berupa uang koin ataupun uang receh. Tapi di sini Mama nggak hitung ataupun nggak Mama gabung di uang lembaran kertas ya teman-teman. Jadi untuk uang receh ini biar Mama pisah aja. Jadi tetap aja nanti Mama masukin di dompet kecil. Tapi nanti untuk total ataupun nominalnya Mama hitung dulu supaya Mama tahu masih ada sisa berapa dari total seluruhnya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin baru belajar budgeting ataupun yang baru mulai untuk mengatur keuangannya dan selalu mengalami over budget, menurut Mama sih nggak masalah. Yang penting untuk kedepannya teman-teman itu harus ada perubahan. Contohnya nih, untuk bulan ini kita mengalami over budget itu sebesar 100.000. Nah, gimana caranya untuk bulan depan diusahakan teman-teman itu jangan over budget lagi. Kalaupun misalnya teman-teman masih over budget, nominalnya harus lebih kecil dari bulan sebelumnya. Nah, terus juga di sini buat teman-teman yang udah pernah Mama buatin anggaran ataupun mungkin buat teman-teman yang terinspirasi dari beberapa video budgeting Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus menurut Mama sih dari video yang udah Mama buat, di sini Mama juga nggak ngerasa paling benar ataupun paling pinter ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar gimana caranya mengatur keuangan supaya keuangan kita itu lebih baik. Nah, terus juga menurut Mama di sini buat teman-teman jangan terlalu terpaku dengan angka yang udah Mama buat di video Mama. Jadi balik lagi karena Mama juga nggak tahu kebutuhan di tempat tinggal teman-teman itu berapa ataupun
murah atau enggak. Nah, makanya di sini dari angka yang udah Mama buat, teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan realitanya. Jadi teman-teman jangan terpaku, misalnya Mama buat untuk nominal belanja mingguan yaitu 200.000. Tapi untuk kenyataannya kebutuhan teman-teman itu lebih besar. Nah, untuk angkanya bisa teman-teman ubah sendiri. Karena untuk Mama pribadi, Mama juga masih sering over budget, terus juga masih sering mengalami kesalahan dalam membuat anggaran. Makanya di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing, tapi Mama nggak ada maksud untuk menggurui ataupun untuk merasa lebih pintar dari teman-teman semua. Nah, karena untuk video kali ini temanya itu tentang evaluasi anggaran, berarti untuk video selanjutnya Mama akan coba mengatur untuk keuangan Mama di bulan berikutnya, yaitu bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret sih rencananya Mama itu ada beberapa kategori yang Mama hapus, contohnya seperti pembelian Pampers. Nah, alhamdulillahnya untuk saat ini si bule anak Mama itu udah nggak pakai Pampers lagi. Jadi di siang hari dan juga di malam hari itu dia udah lulus untuk toilet training ya teman-teman. Jadi untuk budgetnya itu bisa Mama alihkan untuk kebutuhan yang lain. Nah, untuk teman-teman yang lain juga bisa, kalau misalnya nih ada satu kategori yang menurut teman-teman semua kategori itu nggak begitu penting ataupun bisa dihapus. Nah, untuk budgetnya itu bisa teman-teman alihkan untuk kategori lain ataupun teman-teman sisihkan sebagai tabungan. Nah, makanya itulah kenapa kita itu penting banget untuk melakukan evaluasi setiap bulannya, supaya di bulan berikutnya kita tahu nih teman-teman apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak over budget. Bahkan kita bisa lebih memperkecil lagi nih pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, ini Mama juga udah mau selesai buat catat semua kategori dan juga berapa sisa uang yang masih ada. Terus lanjut lagi, abis ini Mama mau coba hitung dulu untuk sisa uangnya itu masih ada berapa. Nah, terus nanti untuk sisa uang belanja ini Mama alokasikan aja untuk dana sinking fund, yaitu dana suka-suka. Karena untuk kategori dana suka-suka itu menabungnya bebas dan nominalnya juga nggak harus nominal yang besar ataupun nominal kecil. Dan untuk sumber dananya juga terserah mau dari sisa uang belanja ataupun disisihkan dari tabungan langsung. Dan ini Mama juga udah coba hitung ya teman-teman. Jadi untuk pecahannya itu ada 10.000, ada 5.000 dan juga 2.000. Dan di sini pas Mama totalin seluruhnya itu ada 51.000 uang lembaran kertas. Nah, terus juga nanti Mama coba hitung dulu untuk sisa uang koin yang ada di dalam dompet kecilnya itu berapa. Tapi untuk uang koinnya ini nggak akan Mama gabungin untuk dana sinking fund. Jadi Mama biarin aja di dalam dompet kecil. Siapa tahu nanti kalau misalnya memang Mama butuh ataupun Mama perlu uang receh ataupun uang koin, ini dananya tinggal Mama ambil aja di dalam dompet. Jadi untuk uang 51.000-nya itu Mama sisihkan dulu dan langsung aja ini Mama coba hitung dulu untuk uang koinnya itu ada berapa totalnya. Jadi untuk uang koin ini sisa dari belanja juga ya teman-teman. Jadi seperti belanja mingguan, terus juga untuk beli galon, beli gas. Nah, itu masih ada sisanya ataupun kembalian uang receh. Tapi untuk di dalam dompet pintarnya itu emang sengaja Mama nggak masukin, jadi Mama pisahin aja. Karena kalau digabung di dalam slot dompet pintar itu uangnya juga suka kececeran atau jatuh. Dan untuk total uang koin ini ada sekitar 6.100 ya teman-teman. Nah, tapi untuk jumlahnya ini nggak akan Mama totalin. Jadi ini Mama masukin lagi ke dalam dompet. Nah, untuk uang yang lembaran kertas tadi yang 51.000 ini langsung aja mau Mama masukin ke dalam saving challenge, yaitu dana suka-suka. Jadi untuk dana suka-suka tadi ini nggak ada nominal yang harus tetap gitu ya teman-teman. Jadi untuk menabungnya bebas aja, mau berapapun nominalnya, terus juga sumber dananya mau diambil dari tabungan, dari gaji setiap bulan itu bebas aja.
Karena di sini keterangannya juga mama buat suka-suka, jadi supaya mama juga nggak begitu pusing harus memikirkan nominal untuk setiap dana sinking fund. Makanya di sini satu kategori mama buat aja untuk nominalnya itu bebas. Dan ini udah mama masukin ke dalam plastik ziplocknya ataupun binder plastiknya. Dan jangan lupa untuk di bagian belakangnya ini mama tulis dulu untuk jumlah yang mama masukkan tadi berapa. Jadi di sini langsung aja mama tulis untuk jumlahnya itu 51.000. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video tentang evaluasinya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga jadi inspirasi buat teman-teman semua dalam melakukan budgeting dan juga dalam menabung. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video selanjutnya dan juga tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.